Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, dimanapun kalian berada. Nah, semoga kalian selalu tetap sehat, selalu tetap ceria, dan selalu tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada organ reproduksi perempuan, tetapi pada pokok pembahasan yaitu membran ekstra embrionik. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar ya mengenai kehamilan. Kehamilan diawali dari proses implantasi, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan janin, hingga bayi lahir. Nah, saat berkembang di tubuh ibu, tepatnya di uterus, janin juga butuh makan dan juga minum loh. Tapi gimana ya caranya? Kita bahas yuk. Oke, selama janin berkembang, janin dilindungi dan dipenuhi kebutuhan nutrisinya oleh membran ekstra embrionik atau biasa disebut dengan MEE. Nah, membran ekstra embrionik ini merupakan selaput membran yang terbentuk selama perkembangan embrio loh. Beberapa MEE tersebut diantaranya adalah amnion, Saccus pitellinus, chorion, dan allantois. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama adalah amnion. Amnion merupakan lapisan yang berisi air ketuban. Amnion berfungsi untuk melindungi janin dari bahaya guncangan dan juga memberi pergerakan pada janin sehingga janin dapat bergerak bebas. Kemudian adalah lapisan Saccus pitellinus. Saccus pitellinus bisa juga loh disebut sebagai kantung kuning telur. Saccus pitellinus merupakan lapisan yang memiliki fungsi sebagai pemberi nutrisi bagi embrio. Namun, lapisan ini hanya memberikan nutrisi pada awal perkembangan embrio saja loh. Tidak lama, karena nantinya Saccus pitellinus akan mengalami degenerasi atau mengalami penyusutan. Kemudian adalah lapisan chorion. Chorion adalah lapisan yang akan membentuk plasenta. Wah, apa ya plasenta? Jadi, plasenta adalah merupakan organ sementara yang memiliki fungsi utama untuk menyalurkan nutrisi ke janin yang berasal dari ibu. Jadi, kita sekarang tahu bahwa fungsi Saccus pitellinus yang sudah mengalami degenerasi tadi digantikan oleh plasenta. Nah, ternyata janin juga dapat berkembang di dalam tubuh ibu karena janin memperoleh asupan nutrisi dari ibu melalui plasenta juga ya. Oke, jadi kita masuk ke lapisan terakhir ya, yaitu allantois. Allantois merupakan lapisan yang berfungsi untuk pertukaran gas dan mengumpulkan cairan urin bagi embrio. Oh iya, semua membran ekstra embrionik ini bersifat sementara ya, karena hanya ada dan berfungsi selama janin masih ada dalam kandungan atau selama janin masih dalam tubuh ibu. Oh iya, selain menyalurkan nutrisi untuk janin, plasenta juga berperan loh dalam menghasilkan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini sifatnya larut dalam urin loh, sehingga seorang ibu yang hamil dapat dideteksi kehamilannya dengan adanya kandungan hormon HCG yang terdapat di urinnya. Dan hormon HCG ini juga berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum. Kalian masih ingat nggak apa fungsi dari korpus luteum? Coba, yang A menghasilkan hormon estrogen, B menghasilkan hormon progesteron. Yang mana ya kira-kira? Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jawabannya yaitu menghasilkan hormon progesteron. Nah,
Hormon progesteron berfungsi dalam menjaga ketebalan dari endometrium. Karena di endometrium terjadi proses perkembangan janin. Jika kadar progesteron turun, maka endometrium akan luruh. Sehingga terjadilah proses yang namanya keguguran. Jadi keguguran adalah proses luruhnya endometrium pada masa kehamilan. Beda ya dengan luruhnya endometrium pada saat menstruasi. Itu tadi pembahasan kita mengenai MEE atau membran ekstraembrionik. Jadi MEE ini adalah selaput membran selama perkembangan embrio ya. MEE terdiri atas 4 lapisan, yaitu amnion, saccus pitellinus, chorion, dan allantois. Oh iya adik-adik, kalian pernah lihat anak kembar kan? Kira-kira kenapa bisa ada anak kembar itu? Untuk itu kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa.